selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rati Melisa Kapitan selaku moderator yang akan memandu jalannya debat online dari sekarang hingga selesai nanti. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami secara virtual melalui Room Zoom dan dalam kegiatan debat online. Topik debat pada malam hari ini adalah pro dan kontra masa jabatan Presiden 3 periode. Pada malam hari ini telah bergabung secara virtual bersama kita, tim pro yaitu Teresia Dengimae dan juga Stefania Tafui, serta tim kontra yaitu Gregorius Lian Smith dan juga Renya Rosari Maria Kabumau. Sebagai opening statement, Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan masyarakat serta pemerintahan. Terkait pemerintah, terkhususnya pada masa jabatan kepemimpinan sistem pemerintah Indonesia yang berlaku selama 2 periode. Namun setelah beberapa dekade kepemimpinan Presiden, pada tahun 2021 ini muncul berbagai isu untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, sehingga menghadirkan tim pro dan juga kontra. Maka dari itu, pada kesempatan pertama, saya mempersilahkan tim pro untuk mengemukakan pendapatnya terkait isu tersebut. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami menyatakan bahwa kami setuju dengan masa jabatan Presiden 3 periode. Dengan catatan bahwa kita melihat kinerja dan cara kerja Presiden tersebut. Selain itu, kita juga melihat dari penilaian dan kemauan rakyat untuk masa jabatan Presiden tersebut. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa kami setuju dari sebagai masyarakat. Dengan catatan tadi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan argumen pertama yang dilemparkan oleh tim pro, apakah ada tanggapan dari tim kontra? Baik, terima kasih moderator izin berbicara. Dari kami tim kontra, kami menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan Presiden 3 periode. Karena menurut kami, ini tidak menyangkut hanya tentang kinerja, tetapi ini tentang bagaimana peraturan tersebut sudah tertulis dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ini bukan hanya tentang kinerja, tapi tentang bagaimana peraturan itu sudah diberlakukan selama bertahun-tahun, dan itu berhasil untuk presiden-presiden sebelumnya dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Baik, itu adalah pernyataan kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi pada kondisi ini tim kontra menyatakan bahwa tidak setuju karena peraturan ini sudah ada dalam pasal dan undang-undang. Apakah ada tanggapan dari tim pro? Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya menanggapi terkait tanggapan dari tim kontra tadi yang mengaitkan dengan undang-undang. Jika mengaitkan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut bisa diamandemenkan dengan menambahkan catatan atau peraturan baru, yakni melihat kinerja presidennya dan melihat bagaimana kemauan rakyat untuk memperpanjang periode jabatan presiden itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi dari tim pro tetap berpendirian bahwa undang-undang tersebut dapat berubah tergantung pada kinerja dari presidennya. Apakah ada tanggapan daripada tim kontra? Baik, tanggapan dari kami tim kontra, menurut kami amandemen UU bisa dilakukan, tetapi itu bukanlah hal yang mudah, akan melalui proses yang panjang. Kemudian kita harus melihat bagaimana tujuan dari amandemen tersebut. Nah, menurut dari tim kontranya kami. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, jadi pada tim kontra sekali menyatakan bahwa untuk mengurus atau mengubah pada sebuah amandemen bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah proses yang panjang dengan tujuan yang harus dikatakan jelas. Apakah ada tanggapan dari tim pro? Oke, baik. Terima kasih. Memang mengamandemenkan undang-undang memerlukan waktu yang panjang, tetapi kita melihat bahwa pada faktor dan kondisi saat ini terkait dengan kinerja presiden yang dimiliki, baik secara positif oleh masyarakat memandangnya. Misalnya saja, di reformasi dalam dunia pers, pemimpin saat ini mengeluarkan peraturan kebebasan pers dalam melakukan kegiatan sehingga tidak lagi terkendali oleh pemerintah. Jadi
dengan contoh tersebut, mengapa tidak kinerja selama 2 periode sangat baik, maka harus dilanjutkan. Walaupun di dalam perundang-undangan diatur bahwa presiden hanya boleh menjabatkan sebagai 2 periode saja. Nah, di sini kita kembali bahwa kita melihat bahwa bagaimana kinerja presiden, di mana undang-undang yang dibuat itu bisa diamandemen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi menurut tim pro, mereka tetap berpegang pada kinerja kerja yang baik, maka kenapa tidak? Masa jabatan dapat dilanjutkan lebih panjang. Apakah ada tanggapan dari tim kontra? Baik, terima kasih moderator izin berbicara. Dari kami tim kontra, kami tetap menyatakan ketidaksetujuan kami karena kita berkaca pada sejarah kelam Indonesia jika masa jabatan presiden lebih dari 2 periode, di mana semakin gila akan kekuasaan, semakin ganas pula pukulan alam. Ini bukan semata-mata soal masa jabatan presiden, tapi ini persoalan lancar atau mandeknya bangsa kita yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi jika kita masih mau memperpanjang masa jabatan presiden, maka kita tidak bisa merasakan bagaimana pemimpin-pemimpin baru tersebut muncul untuk memimpin Indonesia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi dari tim kontra menyatakan bahwa jika seseorang memangku jabatan lebih lama daripada 2 periode itu, maka akan ada munculnya rasa gila akan kekuasaan. Apakah ada tanggapan dari tim pro? Baik, terima kasih moderator. Saya menanggapi bahwa tadi tim kontra menyatakan bahwa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Tapi kami tim pro tetap berpegang pada menilai bagaimana kinerja pemimpin tersebut. Jika kinerja pemimpin yang lama baik dan membawa perubahan positif bagi bangsa, kenapa kita tidak mempertahankannya? Toh jika ada pemimpin baru lagi, belum tentu kinerjanya baik dan membawa perubahan positif bagi bangsa, serta jika rakyat juga menginginkan hal tersebut, itu menjadi pertimbangan sendiri untuk mengamandemenkan undang-undang. Terima kasih. Baik, jadi tanggapan dari tim pro masih tetap mengenai kinerja kerja. Jikalau ada pemimpin yang baru lagi, belum tentu kinerja kerjanya sama seperti kinerja kerja pemimpin sebelumnya yang digadang-gadang akan ingin melanjutkan masa jabatan 3 periode. Apa ada tanggapan dari tim kontra? Baik, terima kasih moderator. Tetapi perlu diingat bahwa masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu bukan lagi menjadi kepentingan masyarakat, tetapi menjadi kepentingan politik. Menjadi kepentingan politik semata. Baik itu dari pendapat dari pendapat dari tim kontra kami. Baik, terima kasih. Sesi debat sudah saya tutup. Kita akan masuk dalam sesi diskusi. Untuk itu, kepada para penonton yang akan memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator. Saya sebagai penonton ingin bertanya kepada tim pro dan juga tim kontra. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada tim pro. Apa keuntungan yang dapat dirasakan oleh rakyat dari masa jabatan presiden 3 periode? Yang kedua adalah pertanyaan untuk tim kontra. Untuk masa jabatan 2 periode, jika kita melihat pada kinerja presiden yang dinilai baik seperti yang dikemukakan tim pro tadi, seharusnya hal tersebut menjadi landasan untuk mempertimbangkan isu tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah tim kontra tidak merasakan bahwa hal tersebut menguntungkan bagi rakyat? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada tim pro, saya persilahkan untuk dapat menjawab pertanyaan dari penonton. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan tadi, bahwa katakan bahwa ada keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di masa jabatan presiden kalau 3 periode. Nah, di sini kami mengatakan bahwa keuntungan tentu ada pada masyarakat. Karena kinerja baik pemimpin maka membawa hal positif pula bagi masyarakat. Toh di mana pemerintah yang penting adalah rakyat, di mana
di sini yang berperannya itu bagaimana kesejahteraan rakyat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Untuk pertanyaan kedua, kepada tim kontra, saya persilakan untuk dapat segera menjawab. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab. Pertanyaan tadi terkait untuk masa jabatan 2 periode Presiden, jika kita melihat pada kinerja Presiden yang dinilai baik seperti yang dikemukakan oleh tim pro tadi, apakah tim kontra tidak merasakan bahwa hal tersebut menguntungkan bagi rakyat? Baik, kami tetap pada pendirian kami bahwa kami tidak setuju ya teman-teman, karena kita tidak hanya berpatokan pada kinerja Presiden, dan karena di latar belakang karena di belakang Presiden ada banyak kepentingan politik. Dan bisa saja masyarakat tidak berada di posisi yang diutamakan. Karena kita berkaca dari sejarah, jika masa jabatan presiden diperpanjang, katanya di awal memang untuk kepentingan rakyat, memang menguntungkan bagi rakyat. Tapi seterusnya malah menjadi kepentingan politik dan merugikan masyarakat serta negara. Baik, terima kasih. Itu jawaban kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi kedua tim sudah menjawab dua pertanyaan yang diberikan oleh penonton. Kita akan masuk pada closing statement atau simpulan. Jadi berdasarkan dari pemaparan dari tim pro dan tim kontra, dapat disimpulkan bahwa permasalahan isu terkait dengan masa jabatan presiden 3 periode masih menjadi wacana yang akan terus menghadirkan perdebatan antara tim pro dan juga kontra. Karena tim pro memfokuskan pada kinerja kerja presiden saat ini, dan juga tim kontra yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Jadi teman-teman, kita tidak akan tahu apakah isu ini akan dibawa kemana. Tetapi yang kita bisa pastikan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan 2 tahun mendatang. Sekian perdebatan kita pada malam hari ini terkait dengan isu masa jabatan presiden 3 periode. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih.